Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dengan dia hari ini tanggal 1 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua hari ini tanggal 1 September 2023 ya. Ini aku akan mengambil 6 kartu. 3 kartu pertama itu untuk sisi kamu dan 3 kartu kedua itu untuk cerita kondisi dia ya. Oke. The Empress untuk kamu, kemudian Seven of Pentacles untuk kamu, dan ini ada Ten of Cups untuk kamu, kemudian Three of Cups untuk dia ya. Oke, terlalu banyak. Ini ada Knight of Coin. Ya, aku tutup lagi ya. Aku butuh satu kartu lagi aja. Oke. Ada Knight of Swords. Begitu. The Empress ya, artinya adalah permaisuri ya, yang mana dalam konotasi posisi tegak ya, mendapatkan pesan bahwa kamu ini punya unsur-unsur bumi. Intinya unsur bumi itu adalah jiwa yang merendah ya, jiwa yang udah tenang, jiwa yang damai sekarang tuh ya. Kamu udah merasa bahagia dengan dirimu sendiri, kamu udah apa ya, udah nggak banyak pikiran lagi, nggak banyak tekanan, kamu udah menikmati aja apa yang kamu punya sekarang ya. Kamu bener-bener yang udah membumi, udah ngerasa aman dalam hidup, nggak penuh tekanan, nggak penuh dengan kecemasan, kecurigaan ya. Bahkan kamu di sini udah hidup dengan alam, eh, bahkan maksudnya itu hidup dengan alam bukan kayak Tarzan ya. Maksudnya tuh kayak kamu itu udah menikmati aja gitu ya. Kamu melihat eh, pepohonan itu kayak damai gitu ya. Kamu melihat apa alam sekitarmu ini macam apa gitu ya. Kamu kayak tenang, bahagia gitu ya. Mendengar kicauan burung itu kamu kayak lebih lebih rileks kayak gitu. Intinya kamu udah nggak punya tekanan lagi ya. Apalagi soal tentang cinta-cintaan, aku lihat di sini kamu paham, kamu tahu sendiri, eh, kamu berhak menerima dan mendapatkan memberi cinta. Jadi kamu tahu artinya tentang take and give ya. Kalau kamu memberikan cinta, otomatis harusnya kamu juga mendapatkan cinta dari seseorang yang kamu berikan kayak gitu. Kalau kamu memberikan cinta tapi kamu nggak mendapatkan cinta dari dia ya, ya udah kamu akan lepas gitu. Jadi kamu nggak ambil pusing tentang cinta-cintaan. Aku lihat di sini kamu udah freedom ya. eh Kamu ini juga orangnya penuh kasih, penuh perhatian ya. Karena aku lihat juga di sini kamu itu udah terhubung dengan jiwa dan batin kamu, yang apa, menyadari banget ya. Kamu udah benar-benar sadar apa yang diinginkan hatimu ya, tentang apa, tentang cinta gitu ya. Kamu udah nggak takut lagi untuk menuntut cinta atau dukungan dari orang yang kamu cintai. Ya, makanya di sini aku bilang tadi kamu udah bisa mengartikan tentang take and give, tentang cinta gitu ya, tentang perasaan. Bahkan di sini aku juga kamu orang yang nggak takut untuk menunjukkan emosi kamu, eh, karena aku lihat di sini kamu punya kepribadian yang pengasuh, kamu punya kamu itu orang yang siap memberikan cinta dan dukungan kepada pasangan. Apalagi di sini kamu itu bisa membantu mereka tumbuh. Kamu percaya kamu bisa membuat mereka bisa berubah dari hal-hal yang
sifatnya negatif, kamu bisa merubah dia gitu ya. Kamu itu punya energi penyembuhan, kamu itu punya energi pengasih gitu ya. Jadi bisa meluluhkan, bisa mengajarkan. Tanpa kamu sadari, kamu mungkin merasa enggak kok, aku bukan orang yang bisa merubah seseorang. Kamu itu orangnya merendah karena kamu tadi membumi ya. Tapi tanpa kamu sadari, yes, kamu itu punya jiwa seperti itu. Jiwa yang bisa membantu pasangan itu membangun. Jadi kamu itu punya harga diri, kamu punya harga diri gitu ya. Kamu nggak pantas untuk direndahkan oleh pasangan yang nggak menghargai kamu, gitu aku melihatnya ya. Dan aku lihat di sini juga kamu itu orang yang secara finansial itu stabil itu ya. Kayak jarang gitu punya masalah tentang keuangan. Dan aku lihat juga di sini kamu itu bisa membuat pasangan kamu itu jadi hebat ya. Bahkan di sini kamu bisa membuat hubungan dengan pasanganmu itu jadi nyaman dan sehat gitu ya. Kalian juga bisa terhubung dengan secara spiritual. Mungkin di sini kamu mengajarkan dia ya, mengajarkan si dia ini dulu eh, lebih kuat lagi secara spiritual. Kalian terkoneksi ternyata secara spiritual itu kuat. Dan ternyata tanpa sadar kamu itu sebenarnya membantu dia untuk berkembang, bertumbuh ya. Dari segi percintaan, kehidupan, perekonomian, kamu mengajarkan banyak hal ke dia tanpa kamu sadari. Karena aku lihat di Empress ini tuh orang yang membumi. Jadi nggak mungkin dia dengan bangganya, oh gue bisa ngebuat lo bertumbuh, gue bisa ngebuat lo sukses kaya raya. No, kamu tidak seperti itu. Kamu punya jiwa membumi. Jadi kamu tanpa sadar aja, kamu bisa membuat pasanganmu ini atau orang ini yang terkoneksi dengan kamu ini itu bisa berkembang gitu ya. Oke, kemudian ada Seven of Coin. Dan aku melihat di sini kamu itu punya perspektif bahwa semua-semua itu harus jujur, ya. Eh kalau kalau semua itu dilandasi dengan kejujuran, pasti akan adanya kesuksesan. Itu yang membuat hidupmu itu berprinsip tentang kejujuran, gitu ya. Karena pasti kalau kamu itu jujur, kamu itu baik, pasti akan ada balasan yang setimpal gitu. Dan aku lihat juga di sini bahwa kamu memandang tentang percintaan, tentang asmara itu perlu dengan pembinaan, kesabaran ya, perlu ada pengembangan ya, uh, harus adanya kerjasama gitu ya di antara kamu dengan pasangan gitu ya, sehingganya hubungan ini bisa sukses dalam jangka waktu panjang gitu ya, nggak hanya cuman kayak main-main kayak cinta-cinta monyet gitu doang, enggak, kamu enggak ada niatan seperti itu, tapi kamu memang udah eh, apa ya, niat kekeh bahwa kamu kalau punya hubungan itu yang benar-benar bekerja keras sama-sama dengan pasangan, memperkuat ikatan kamu dengan dia sampai hubungan ini tuh bisa menuai hasilnya. Menuai hasilnya itu ya sukses, mungkin bisa sampai lamaran, sampai pernikahan seperti itu. Kamu pengen punya hubungan yang seperti itu. Kalau tentang kayak cinta-cinta monyet gitu, cuman pacaran-pacaran sesaat itu kamu nggak terlalu tertarik ya. Kalau mungkin itu terjadi di dalam kehidupanmu itu kayak aduh ya udah kamu anggap aja sebagai suatu kegagalan yang entah dari mana bolongnya itu gitu ya, sampai kamu gagal kayak gitu. Tapi kamu nggak tertarik untuk yang main cinta-cintaan kayak gitu. Kamu memang niat dari awal itu kalau punya hubungan dengan seseorang, ya ayo kita serius sampai kita nikah. Tapi kalau ternyata berhenti di tengah jalan, ya udah gitu. Kamu nggak akan memperjuangkan sesuatu hal yang seolah-olah seperti permainan. Apalagi tentang perasaan, no, aku lihat enggak. Kamu tidak akan mengorbankan perasaan kamu untuk mainan tentang cinta-cintaan gitu ya. Oke, ada Ten of Cups. Hubungan kamu dengan si dia ini, aku melihatnya memang udah berantakan ya. Kehidupan romansanya itu udah berantakan. Dan ini aku lihatnya juga karena faktor luar seperti ya keluarga yang mengganggu, yang tidak tidak memperbolehkan atau ya intinya nggak menganggap kamu boleh bersama gitu ya dengan dia gitu ya. Jadi keluarga ini
entah ini dari pihak kamu ataupun pihak dia. Tapi karena ini koneksinya tentang kamu, mungkin ini dari pihak keluarga dari pihak kamu ya, gak menyetujui hubungan kalian. Dan ini ya mengganggu ya, dan memang kalau udah seperti ini itu seharusnya kamu uh, menangani kritik ini, menangani ketidaksepemahaman keluarga kamu, uh, membuat satu kesatuan, membela satu sama lain dengan pasangan ya, agar pasangan kamu itu merasa dihargai ya, walaupun dalam keadaan sulit untuk menghadapi penolakan dari keluargamu kayak gitu ya. Tapi di sini aku lihat memang udah hancur berantakan ya. Jadi ya hubungan ini udah bermasalah banget ya. Dan aku lihat juga di salah satu di antara kamu dengan dia itu ada yang tidak menginginkan komitmen dalam jangka waktu panjang, atau mungkin belum belum siap untuk menikah, atau mungkin memiliki suatu anak ya, memiliki anak. Ya mungkin dari dianya, karena dia melihat bahwa kayaknya punya hubungan sama kamu ini berat, apalagi yang berhubungan dengan penolakan dari keluarga gitu ya. Jadi dia menyerah kayak gitu. Dia juga mungkin ya belum siap gitu ya untuk menjalin komitmen dengan kamu kayak gitu. Oke, aku lihat seperti itu ya, kisah cintamu agak miris. Tapi ya nggak cuma kamu kok, ya. Karena aku lihatnya di sini Ten of Cups ya, nggak sepenuhnya buruk juga sih sebenarnya ya. Pesannya di sini adalah coba ikuti aja kata hatimu. Kalau misalkan ya hubungan ini sulit dan dia juga menyerah dengan hubungan ini, ya sudah gitu ya. Karena aku lihat di sini tuh kamu itu punya cita-cita yang fantastik. Kamu itu punya cita-cita yang unik. Kamu itu berbeda dari orang-orang pada umumnya gitu ya. Maksudnya bukan kamu kayak anak indigo atau apa. Ya mungkin sebagian kalian ada anak yang indigo seperti itu. Intinya kamu punya uh, special things, atau lebih ke kamu itu punya pemikiran yang spesial, atau kamu itu punya keinginan yang spesial, beda lah dari orang-orang. Orang-orang itu misalkan punya cita-cita tuh pengen jadi dokter, pengen jadi apa, pengen jadi pengusaha seperti itu. Nah kamu itu enggak, kamu itu kayak pengen menjadi seorang peneliti. Kan sedikit orang yang pengen jadi peneliti karena uangnya nggak ada, nggak punya uang, tapi kalian itu bisa menghasilkan barang-barang yang di luar ekspektasi. Nah itu justru malah membuat kalian bahagia. Nah seperti itu loh maksud aku, kalian itu out of the box ya. Intinya pesannya ya udah ikuti kata hatimu, karena kamu itu orangnya out of the box. Kamu itu punya cita-cita unik yang ya udah ikuti aja gitu. Karena dari situlah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, walaupun di sini kisah cintamu miris ya, bahkan di sini kamu tidak diperjuangkan oleh dia gitu. Aku lihat kamu masih tetap hidup kok, ya. Kamu masih bisa tetap bahagia kok dengan dirimu. Apalagi kalau di sini kamu yakin kamu mau memperjuangkan cita-citamu, apalagi cita-citamu ini out of the box. Nggak ada orang itu sedikit pun yang kepikiran tentang, wow, kok bisa ya kamu memikirkan itu gitu, ya. Jadi aku lihat kamu akan lebih beda, lebih bisa jadi panutan malah ya. Kalau aku lihat, kalau kamu mau mengeksplor diri gitu ya. Jadi saat ini tuh kamu lebih ke ya udah menikmati kehidupanmu gitu ya. Kamu ngikutin apa kata hatimu. Kamu nggak ambil pusing dengan percintaan. Kalau kamu nggak diperjuangkan ya udah gitu. Aku melihatnya seperti itu sih sekarang kamu ya. Toh keluarga juga ingin kamu yakinkan, tapi pasangan tidak mau sama-sama meyakinkan gitu ya. Jadi aku lihat ya kamu situasinya sekarang lebih baik dah memikirkan diri sendiri gitu. Oke, dari sisi dia di sini aku lihat dia nampaknya sedang merayakan sesuatu ya, merayakan sesuatu bersama teman-teman gitu ya. Atau bisa jadi di sini dia merayakan sesuatu dengan teman-teman itu ya karena dia balikan dengan kamu gitu ya. Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dia ini akan balikan sama kamu ya. Berarti ini kartu union, dan dan ini juga
dia merasa bahagia gitu ya, dia membagi kebahagiaan itu bersama teman-teman, dia happy pesta akhirnya dengan teman-temannya, menunjukkan, "Woi, gue sekarang udah balikan sama mantan," ya, kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga, nampaknya memang hubungan dia dengan kamu ini sangat berat ya, bahkan sampai saling menarik diri, saling, mengisolasi diri, saling membatasi diri dengan pasangan, antara kamu dengan dia gitu ya, saling menutup diri sampai-sampai kemarin itu ya. Ya, intinya kalian pernah sampai nggak mau saling memberi kabar, nggak pengen memberikan komunikasi gitu ya, nggak ada komunikasinya. Dan aku lihat di sini ada kartu union, kalian akan segera balikan ya. Dari dia pengen balikan sama kamu. eh Mungkin memang dia masih punya perasaan yang kuat sama kamu dari hal percintaan, romansa dia ternyata semakin kuat, dan aku lihat di sini dia pengen balikan sama kamu. Bahkan di sini dia pengen memberikan pertunangan atau pernikahan sama kamu, ya. Intinya dia pengen merayakan sesuatu dari keberhasilannya tentang balikan ke mantan, balikan ke kamu, dan ini akan dia rayakan bersama teman-teman kayak gitu ya. Ya semacam itu. Oke, ada Knight of Coin. Ya, aku lihat di sini sebenarnya karena Knight of Coin ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh bisa kok diandalkan, dan mungkin dia kemarin menurut kamu nggak bisa diandalkan, tapi setelah dia nanti balikan sama kamu, aku lihat dia di sini bisa diandalkan. Kenapa? Aku lihat di sini ketika dia nanti datang ke kamu dan mungkin kamu akan menerima dia, atau dalam prosesnya penerimaan kamu ke dia gitu ya, dia akan memperkuat diri. Maksudnya memperkuat diri, dia akan lebih tegas, dia akan menunjukkan effort dia, action dia ke kamu, dia akan lebih menunjukkan dedikasi tentang cinta dia ke kamu di sini ya. Dan aku lihat juga memang orangnya memang di sini tuh dia tuh orangnya teliti, rajin ya. Walaupun orangnya itu dia itu gila kerja ya, asik cuman sama pekerjaannya, sebenarnya dia itu toleran kok, bisa diandalkan, dan orangnya itu juga apa ya, siap sedia gitu untuk kamu gitu ya. Walaupun di sini aku lihat memang orangnya itu kalau menjalin hubungan sama kamu itu nggak akan selamanya, setiap saat sehari-harinya itu akan mendebarkan, selalu membuat hatimu berdebar-debar. No, dia tidak akan punya perasaan. Maksudnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang romantis-romantis setiap hari. No, enggak ya. Tapi ada momen-momen tertentu aja kalian akan menikmati hal-hal yang mendebarkan bersama gitu ya. Eh, karena dia orangnya aku lihat nggak begitu romantis-romantis banget gitu, dan bahkan di sini aku lihatnya tuh dia eh, sulit untuk menyatakan setiap harinya kata cinta gitu. Misalnya I love you gitu ya, setiap harinya, setiap bangun tidur ya, dia nggak akan mengungkapkan itu, tapi dia akan lakukan dengan tindakan ya. Dia akan menyenangkan pasangannya itu dengan eh, menyuplai dari ekonomi gitu ya. Jadi menurut dia pasangan itu akan senang kalau semua kebutuhan pasangan itu akan bisa tersuplai oleh dia gitu. Bisa dia berikan dari segi ekonomi kayak gitu. Dan aku lihat juga orang ini akan siap untuk mengambil resiko dalam hubungan apapun itu ya. Mungkin kemarin dia belum siap untuk menghadapi keluargamu, di sini dia akan siap untuk menghadapi keluargamu ya. Memang orang ini keras kepala ya, sulit untuk dibujuk. Tapi sebenarnya kalau sama kamu dia ini bisa banget luluh gitu ya. Jadi bisa mengubah pandangannya terhadap apa yang tadinya dia anggap sulit untuk bisa dirubah sesuai dengan prinsip dia. Kalau sama kamu di sini aku lihat dia bisa kok meluluhkan itu, bisa memengkolkan ya, bisa membelokkan prinsip dia gitu. Intinya dia bisa luluh kok sama kamu. Oke, Knight of Sword. Tuh kan, aku lihat bener-bener orang ini bucin ya. Karena kenapa? Aku lihat di sini memang orang ini ketika nanti dia datang ya, dia akan menunjukkan beberapa sifat-sifat yang apa? Yang berhubungan dengan hal-hal romantis ya. Untuk
ngambil hati kamu lagi lah. Di awal memang akan dia kasih romantis-romantisan, hal-hal yang apa ya, menggelikan. Ya intinya hal-hal romantis. Dan aku lihat di sini orang ini akan akan berubah ya, berubah. Jadi apa nih yang selama ini kamu tunggu-tunggu dari perubahan terhadap diri dia, itu akan benar-benar terwujud ya. Dan aku lihat juga akan ada eh, kesiapan dari dia untuk komitmen yang lebih kuat sama kamu. Bahkan di sini dia akan mungkin memberikan lamaran pernikahan sama kamu atau lamaran romantis. Mungkin kalau kalian kemarin belum siap berpacaran ya, aku lihat di sini dia akan memberikan lamaran romantis ke kamu atau mungkin melamar pernikahannya ya dengan hal-hal romantis kayak gitu ya. Oke, dan di sini ya setelah kalian putus, setelah kalian pisah gitu ya, eh, dia di sini akan lebih memperjuangkan kamu lah intinya ya. Oke, aku rasa seperti itu. Orangnya memang siap ya, eh, siap datang ke kamu. Dia akan menunjukkan ya, menunjukkan suatu lamaran romantis sampai-sampai kamu itu benar-benar terkejut. Kok bisa sih orang ini sampai kayak gini? Kok bisa ya dia kepikiran gitu? Karena kamu kayaknya udah paham banget dengan dia nih ya. Orang ini kayaknya nggak bakalan deh ngasih hal-hal yang romantis-romantis begini gitu. Tapi ternyata ketika dia nanti datang itu ternyata dia akan mengagetkan kamu. Hah? Kok bisa sih dia ngomong kayak gitu hal romantis atau intinya dia mencoba untuk meluluhkan hati kamu gitu kayak kamu nggak menduga-duga omongan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk kali ini pembacaannya ya. Intinya dia benar-benar akan memberikan kamu ekspektasi yang beda gitu ya. Kok bisa ya out of the box gitu dia memberikan eh, lamaran ke kamu itu ya, meluluhkan hati kamu lagi itu benar-benar out of the box, kamu nggak menduga-duga, kamu sampai tercengang gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan aku ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.